Pernah nggak sih kalian ngerasa ada yang aneh? Kita kan hidup di zaman di mana nyari informasi itu gampang banget, tinggal klik. Tapi kok anehnya kita malah jadi makin nggak percaya sama para ahli, sama pengetahuan yang udah ada sejak lama. Ini nih paradoks besar di era digital kita. Dan di sini kita bakal coba kupas tuntas bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Pertanyaannya simpel tapi penting banget. Kenapa sih di saat informasi seabrek-abrek gini, gampang banget diakses, kepercayaan kita ke para pakar justru anjlok? Dan ini bukan cuma perasaan loh, ini beneran sebuah fenomena. Fenomena yang dampaknya serius. Nah, buat ngebongkar masalah ini, kita nggak bisa cuma lihat luarnya aja. Kita harus bedah lebih dalam lagi, ada dua konsep kunci nih, dari sisi psikologi dan sosial, yang bisa bantu kita ngerti kenapa sih ini semua bisa terjadi, baik di kepala kita masing-masing maupun sebagai masyarakat. Yang pertama, namanya efek Dunning-Kruger. Ini istilah dari studi psikologi di tahun 1999. Gampangnya gini, orang yang sebetulnya nggak ahli atau nggak punya kemampuan di suatu bidang, seringkali justru paling ngerasa jago. Mereka nggak sadar kalau mereka itu nggak tahu apa-apa. Saking nggak taunya, mereka bahkan nggak tahu batasan pengetahuan mereka sendiri. Nah, ini nih yang bikin ngeri. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas. Mereka bukan cuma bikin salah, tapi mereka juga nggak sanggup sadar kalau mereka itu salah. Jadi kebayangkan, masalahnya bukan cuma nggak tahu, tapi nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Oke, konsep kedua ini kayak potongan puzzle yang melengkapi si Dunning-Kruger tadi. Namanya matinya kepakaran atau the death of expertise, istilah dari Tom Nichols. Kalau tadi kan kita ngomongin bias di level individu ya. Nah, yang ini skalanya lebih gede. Ini soal tren di masyarakat, di mana kita rame-rame nolak pengetahuan dari para ahli dan lebih milih kata gue juga apa atau opini pribadi yang gak ada dasarnya sama sekali. Dan jangan anggap remeh loh, ini bukan masalah sepele. Kata Nichols, ini sama aja kayak kita nolak sains dan cara berpikir rasional. Padahal dua hal itu, ya itu fondasi peradaban modern kita. Jadi yang dipertaruhkan di sini gede banget. Ini nyangkut dasar dari kemajuan kita sebagai masyarakat. Oke, jadi kita udah punya dua biang keladinya nih, bias psikologis dari dalam diri kita dan tren penolakan ahli di masyarakat. Terus apa yang bikin ini semua meledak jadi masalah sebesar sekarang? Jawabannya satu, dunia digital. Internet inilah yang jadi bensinnya. Inilah momen di mana, yaitu, ketidaktahuan bertemu dengan kesempatan. Gini, internet itu kan keren ya. Semua orang jadi bisa ngomong, bisa punya panggung. Itu sisi bagusnya. Tapi, sisi lainnya, ini juga bikin pusing. Kenapa? Karena di platform kayak media sosial, suara profesor yang risetnya makan waktu bertahun-tahun bisa kalah kenceng sama suara influencer yang lagi viral. Batasan antara siapa yang beneran ahli dan siapa yang cuma asal ngomong jadi kabur. Dan prosesnya tuh kayak gini, coba deh perhatiin. Satu, kita punya akses ke lautan informasi. Dua, otak kita secara alami punya bias konfirmasi. Artinya kita cenderung nyari info yang cocok sama apa yang udah kita percaya. Nah yang ketiga ini nih kuncinya. Algoritma media sosial ngebantu kita. Dia bakal terus-terusan nyodorin konten yang kita suka, yang sependapat sama kita, sampai akhirnya kita terkurung di ruang gema atau echo chamber. Hasilnya, kita jadi makin pede sama pendapat kita, padahal bisa jadi pendapatnya itu salah kaprah. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat kenyataannya. Karena ini semua bukan cuma konsep abstrak, tapi punya dampak nyata di dunia kita. Dampak yang kadang berbahaya. Kita bakal lihat beberapa contoh, mulai dari video viral yang bikin heboh, sampai gimana ini bisa ngerusak sistem peradilan kita. Coba kita ingat-ingat lagi deh, waktu awal-awal pandemi COVID-19 dulu. Pasti ingat kan, suasana tegangnya? Nah, di tengah situasi itu, muncul satu kasus dari Indonesia yang pas banget sama pembahasan kita. Sebuah video viral yang ngaku-ngaku udah nemuin obat COVID-19. Dan lihat deh judulnya, bener-bener sensasional dan mainin harapan orang. Bisa kembali normal, obat COVID-19 sudah ditemukan. Pakai tanda seru 2 kali loh. Judul kayak gini tuh sengaja dibuat buat mancing emosi kita, biar kita langsung klik dan share tanpa mikir panjang bener apa enggak isinya. Disinilah kita lihat perangnya dengan jelas. Di satu sisi, ada klaim bombastis dari seseorang bernama Hadi Pranoto soal obat antibodinya. Dia bilang obatnya udah dipakai di rumah sakit resmi, dan ini penemuan ilmiah. Tapi di sisi lain, lihat siapa yang ngebantah. Ada Ikatan Dokter Indonesia, IDI, ada Rumah Sakit Wisma Atlet, ada Badan POM. Semua lembaga resmi yang punya wewenang dan keahlian di bidangnya, semuanya kompak bilang itu nggak benar. Ini benar-benar pertarungan antara klaim tanpa bukti melawan verifikasi dari para ahli. Ujung-ujungnya gimana? Ya, ada konsekuensi hukum. Influencer yang mewawancara, Anji, dan pakarnya itu, Hadi Pranoto, dilaporkan ke polisi. Tuduhannya, menyebarkan berita bohong. Ini jadi pengingat penting ya,
Kalau kebebasan ngomong di dunia maya itu ada batasnya, yaitu tanggung jawab. Tapi kasus kayak tadi itu cuma puncak gunung es loh. Dampak yang sesungguhnya itu jauh lebih dalam. Fenomena matinya kepakaran ini bukan cuma soal 1-2 video viral. Ini lebih kayak racun yang pelan-pelan ngerusak kepercayaan kita ke sistem yang penting. Dan salah satu yang kena getahnya paling parah, sistem hukum kita. Jadi, efeknya tuh nyebar kemana-mana, termasuk ke sistem hukum. Ini beneran ada penelitiannya. Orang jadi makin skeptis sama pengacara atau pakar hukum. Daripada konsul ke ahlinya, mereka malah lebih senang nyari nasihat hukum gratisan di media sosial, yang isinya ya seringkali ngawur dan gak bisa dipertanggungjawabkan. Bahaya kan? Keputusan penting bisa diambil berdasarkan info yang salah. Dan yang bikin ironis, konten dari para ahli hukum beneran malah sering tenggelam, kalah sama algoritma karena dianggap gak seru. Pelan-pelan tapi pasti, kepercayaan publik ke sistem peradilan itu sendiri bisa hancur. Oke, setelah lihat semua ini, pasti muncul pertanyaan besar di kepala kita. Terus gimana dong? Gimana caranya kita selamat di tengah lautan informasi yang super berisik ini? Nah, sekarang coba kita pikirin bareng-bareng. Gimana seharusnya kita menyikapi informasi? Ada satu skill penting banget yang kayaknya mulai luntur dari kita. Namanya metakognisi. Kedengarannya ribet ya, tapi sebetulnya simple. Metakognisi itu kemampuan buat mikirin cara kita mikir. Kemampuan buat berhenti sejenak, ngaca, dan nanya ke diri sendiri, jangan-jangan gue yang salah nih. Skill ini, wah, ini krusial banget di zaman sekarang. Dan ini nyambung lagi ke peringatan keras dari Tom Nichols tadi. Dia bilang, dan ini benar-benar kena banget, ketika setiap orang rasa pendapatnya sama benarnya dengan pendapat orang lain, bahkan dengan pakar sekalipun, saat itulah institusi demokrasi kita ada dalam bahaya. Jadi ini udah bukan lagi soal ego pribadi, tapi soal masa depan demokrasi kita. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Di dunia yang penuh dengan jawaban instan, di mana semua orang bisa ngasih klaim kebenaran versi mereka sendiri, mungkin tantangan terbesar kita sekarang bukanlah nyari jawaban, tapi belajar untuk bertanya. Belajar mengajukan pertanyaan yang tepat. Terima kasih sudah menyimak.